Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adakah teman kalian yang tidak hadir hari ini? Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Angga, Bima, Oli, Wiji, Zuria. Baik, semuanya hadir ya hari ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang perdagangan internasional. Sebelumnya, adakah yang tahu apa itu perdagangan internasional? Ya, benar sekali. Apa yang telah teman kalian sampaikan. Setiap negara dalam kehidupan di dunia ini pasti akan melakukan interaksi dengan negara-negara lain di sekitarnya. Biasanya bentuk kerjasama atau interaksi itu berbentuk perdagangan antara negara satu sama lain atau lebih yang dikenal dengan istilah perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional adalah sebagai perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lainnya, baik berupa barang ataupun jasa, atas dasar saling menguntungkan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Perdagangan internasional ini dilakukan melalui kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan import adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya seperti Indonesia yang mengadakan ekspor biji kopi, kelapa sawit ke negara lainnya. Negara seperti Jepang, Cina, Korea, Amerika Serikat, Singapura, dan lainnya. Perdagangan internasional sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi masih dalam ruang lingkup dan jumlah yang terbatas, di mana kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh suatu negara dipenuhi dengan cara barter. Itu terjadi karena setiap negara dengan negara lainnya mempunyai beberapa perbedaan, seperti perbedaan sumber daya, kemampuan produksi, pendapatan, penguasaan ilmu pengetahuan, selera, transportasi, budaya, sosial, dan politik. Perdagangan antar negara memungkinkan terjadinya tukar-menukar barang, jasa, pergerakan sumber daya melalui batas negara, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal. Pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang terlibat di dalamnya. Berpengaruh perkembangan ekspor, impor, serta neraca pembayaran internasional, serta kerjasama ekonomi antar negara di dunia. Manfaat perdagangan internasional adalah seperti berikut. Manfaat perdagangan internasional. Apa aja sih manfaat dari perdagangan internasional? Adakah yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Ya, betul sekali. Selain kita menjalin persahabatan antar negara, perdagangan internasional ini adalah memperoleh sejumlah barang yang dibutuhkan yang tidak bisa kita produksi di negara kita sendiri, mendapatkan harga yang lebih murah daripada barang tersebut, melaksanakan kegiatan ekspor, impor, dan menambah devisa negara melalui hasil ekspor, dapat transfer teknologi modern dari negara lain, mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional. Setiap negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain tentu akan memperoleh manfaat bagi negara tersebut. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan memperluas pasar. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.
Sebagai contoh, Amerika Serikat dan Jepang mempunyai kemampuan yang sama, yaitu memproduksi kain. Akan tetapi, Jepang dapat memproduksi dengan lebih efisien dari Amerika Serikat. Dalam keadaan ini, tentu Amerika Serikat lebih ekonomis bila mengimpor barang dari Jepang. Dan transfer teknologi modern, perdagangan luar negeri memungkinkan terjadinya tukar-menukar barang antara negara sehingga negara dapat untuk mempelajari teknik produksi yang lebih baik, efisien, dan cara-cara yang manajemen lebih baik di suatu negara. Faktor penghambat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Faktor ini adalah dimulai dari adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, perbedaan teknologi suatu negara yang berbeda, mempunyai kondisi ekonomi yang berbeda. Tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang, adanya motif keuntungan dalam perdagangan, serta adanya persaingan antara pengusaha antar bangsa. Sedangkan untuk faktor penghambat perdagangan internasional terbagi menjadi dua, yaitu dari dalam dan dari luar. Untuk dari dalam sendiri itu faktornya dari kualitas sumber daya yang masih rendah, penggunaan teknologi yang kurang, serta kualitas barang yang masih rendah, serta pemasaran yang kurang baik. Sedangkan faktor dari luar adalah seperti pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar, perbedaan mata uang antar negara, adanya kebijakan ekspor dan impor dari suatu negara, terjadinya bencana alam, peperangan, adanya organisasi-organisasi regional. Berikut ini salah satu teori dari perdagangan internasional menurut Adam Smith. Banyak teori dalam perdagangan internasional, salah satunya adalah teori menurut Adam Smith, yaitu keunggulan mutlak. Keunggulan mutlak di sini adalah keunggulan absolut yang digagasnya. Dalam keunggulan absolut yang digagasnya, Adam Smith mengungkapkan arti penting sistem ekonomi liberal, yakni bisnis dari keterlibatan dan campur tangan pemerintah. Menurutnya, pengelolaan perekonomian negara dapat dilakukan dengan cara melaksanakan persaingan bebas tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Dengan catatan adanya pembagian kerja dan pengalokasian sumber daya secara efisien. Adam Smith mengungkapkan bahwa keuntungan absolut dapat diperoleh suatu negara apabila berhasil membuat biaya produksi barang lebih murah dibanding dari negara lain. Sebab itulah Smith menganjurkan agar pemerintah di setiap negara memberikan kebebasan ekonomi kepada rakyat untuk melakukan perdagangan bebas, baik dalam lingkungan domestik maupun internasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui pertumbuhan penduduk dan total output yang dihasilkan. Total output menggambarkan tingkat produksi barang dan jasa yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja, persediaan barang untuk memaksimalkan perubahan dan pertumbuhan output, maka segala sumber daya alam yang ada harus dikelola secara lebih efektif dan efisien oleh tenaga kerja dengan barang modal. Dengan pertumbuhan output yang maksimal akan mampu menghasilkan keuntungan yang maksimal pula. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan tugas kelompok, di mana kalian berdiskusi dan membuat makalah. Kemudian hasilnya akan dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Kelompok pertama dan kelompok kedua akan mendiskusikan pengertian perdagangan internasional dan manfaat perdagangan internasional dari berbagai sumber. Kelompok 3 dan kelompok 4 akan mendiskusikan faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Kelima dan keenam akan mendiskusikan tentang teori perdagangan internasional dari berbagai sumber.
Adakah yang ingin ditanyakan mengenai pelajaran kita hari ini? Tidak ada? Baiklah, pelajaran kita selesai hari ini. Mari kita tutup dengan baca doa. Semoga apa yang kita pelajari, semoga hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.